Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Master Virtual. Oke, kali ini Master Virtual akan membahas terkait dengan Sumpah Pemuda, yang dimana pasti kalian ingat ya, tiap kali tanggal 28 Oktober kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, Sumpah Pemuda menjadi babak baru perjuangan dari bangsa Indonesia, dari yang sebelumnya perjuangan lokal menjadi perjuangan nasional. Memiliki kesamaan bahwa dengan bersatu dan berjuang bersama, kemerdekaan kita dapat lebih mudah kita dapat raih. Untuk organisasi kepemudaan itu sendiri ada Budi Utomo, Jong Java, Jong Betawi, Jong Batakbon, Jong Minasa, Jong Celebes. Nah, pokoknya banyak organisasi kepemudaan, ya, di mana organisasi Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama di Indonesia kala itu yang menjadi pelecut berdirinya organisasi lain untuk bersama-sama mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk Kongres Pemuda 1, apa hasilnya? Yang pertama, cita-cita Indonesia merupakan cita-cita pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah yang sama. Jadi, pada intinya, setiap organisasi pemuda yang ada di Indonesia tujuannya adalah sama, yaitu merupakan cita-cita pemudaan Indonesia. Untuk hasil Kongres Pemuda 2, kongres ini dikenal sebagai Kongres Sumpah Pemuda. Diselenggarakan itu ada 3 sesi. Yang pertama, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia beranggotakan seluruh pelajar di Indonesia dan dihadiri dari berbagai wakil organisasi kepemudaan. Ada Yong Java, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumatera Bon, dan Yong Islamic Bon, Yong Ambon, dan lain-lain. Untuk rapat itu sendiri, rapat yang pertama, Sugondo Jojo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat persatuan, sedangkan Muhammad Yamin berpendapat ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sedangkan pada rapat kedua, dipimpin oleh Purnomo Wulan dan Sarmidi, yang berpendapat bahwa anak harus berpendidikan kebangsaan dan harus seimbang antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Untuk rapat yang ketiga, pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepaduan. Ramlan mengungkapkan bahwa gerakan kepaduan tidak bisa dipisahkan dengan gerakan nasional. Nah, berikut adalah 3 hasil rapat Kongres Pemuda 2 ya. Untuk Sumpah Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober, selain sebagai tanda kemerdekaan proklamasi tanggal 17 Agustus 1145, juga menjadi penegas seluruh pada kondisi kemajemukan Indonesia, mulai dari etnis, agama, maupun golongan. Nah, untuk arti dan makna Sumpah Pemuda itu sendiri, yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Alam Indonesia disebut juga sebagai Zamrud Khatulistiwa. Rasa bangga dan cinta tanah air harus terpupuk dalam hati dan kenyataan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang kedua, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Indonesia memiliki banyak potensi, baik kondisi alam, masyarakat, maupun potensi khas daerah yang menjadi titik memsatukan dan memelihara persatuan. Potensi yang dimiliki menjadi pijakan untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan. Yang ketiga, berbahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu, bahasa sebagai alat rencana maupun pelaksanaan pembangunan, sebagai alat pembinaan dan pengembangan budaya nasional. Karakter dari Sumpah Pemuda itu sendiri ada cinta tanah air, ada persatuan, rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Semuanya pada intinya ingin memajukan bangsa. Silakan bisa dipahami ya. Untuk karakter, apa saja yang bisa muncul dari Sumpah Pemuda? Yang pertama, adanya potensi pemuda, tanggung jawab, hak, karakter pribadi, aktualisasi diri, dan cita-cita. Jadi, nilai-nilai Sumpah Pemuda bisa kita teladani di masa sekarang ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di part 2 ya. Assalamualaikum.